Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Adapun materi di pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan materi yang sudah Ibu kasih pengantar di pertemuan sebelumnya, yaitu materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan. Nah, itu adalah materi di pembelajaran kali ini yang akan kita bahas secara seksama. Di mana Ibu sangat berharap di pelajaran kali ini kalian dapat memperhatikan dengan baik setiap penjelasan yang Ibu jelaskan dan insya Allah dari apa yang kalian dapatkan di pelajaran ini, insya Allah kalian mampu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah sesuatu yang amat penting untuk kita umat muslim dan muslimah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembahasan di materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Di mana yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari yang Ibu tadi bacakan, itu adalah tujuan yang akan kita capai di pembahasan atau materi kali ini. Dan adapun materi pokok di materi ini itu adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan menganalisis dalil nagli tentang perintah menutup aurat serta membiasakan diri sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi di materi kita ini kita akan membahas tentang ayat-ayat dengan menganalisis kandungan-kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut tentang perintah mengapa kita dianjurkan untuk menutup aurat. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk di pembahasan inti, terlebih dahulu Ibu ingin menguji pemahaman kalian. Apa yang sudah kalian ketahui tentang materi yang akan kita bahas kali ini? Mana Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan dan kalian coba jawab pertanyaan Ibu ini. Mana coba kalian ada yang bisa menjelaskan bagaimana pilihan busana muslim dan muslimah dapat mencerminkan nilai-nilai kepribadian seseorang. Maksudnya, mengapa berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan perintah Nabi atau yang umum kita lihat itu bisa mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian seseorang. Ada yang bisa jawab? Dan yang kedua, mengapa penting bagi muslim dan muslimah untuk mengenakan busana yang sesuai dengan nilai-nilai agama? Mengapa kira-kira? Mengapa itu penting? Mengapa berbusana muslim dan muslimah dengan nilai-nilai keagamaan itu penting? Kenapa kira-kira? Coba kalian analisa baik-baik, kalian jawab di rumah sesuai pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, itu adalah dasar untuk menggali pemahaman kalian supaya rasa keinginan tahuan kalian itu muncul sekaligus kalian muhasabah diri. Kira-kira bagaimana pilihan busana muslim dan muslimah yang dapat mencerminkan kepribadian sesuai dengan apa yang kalian saksikan dan apa yang kalian dengar. Jadi baik itu di ceramah-ceramah tentang ajakan untuk menutup aurat maupun apa yang kalian saksikan dengan melihat orang-orang yang menutup aurat. Bagaimana pendapat kalian melihat orang-orang yang demikian? Dan yang kedua, coba kalian, apa sih pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengenakan busana yang sesuai dengan nilai-nilai agama? Kira-kira apa pentingnya? Nah, coba kalian catat-catat di rumah jawabannya. Ibu nanti akan periksa di saat kita pertemuan tatap muka. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, anak-anakku sekalian,
Sekarang kita masuk di pembahasan terkait berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Materi dari pembahasan kita di pelajaran ini. Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan, perhatikan, memuliakan manusia. Salah satunya dengan dianjurkannya berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan untuk menutup bagian tubuh manusia yang tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya. Bagian tubuh yang tidak boleh dinampakkan kepada orang yang bukan mahramnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berpesan dalam Quran surat Al-A'raf atau mengingatkan manusia dalam surah ini ayat 26 yang artinya, perhatikan, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu, untuk menutup auratmu, dan untuk perhiasan bagimu, sekaligus untuk perhiasan. Selain untuk menutup, juga dibahasakan oleh Allah, pakaian ini adalah perhiasan bagi kita. Tetapi ingat baik-baik, pakaian yang paling baik di hadapan Allah itu adalah pakaian takwa. Sedangkan pakaian untuk menutup aurat itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar kita akan bahas pakaian yang seperti apa itu. Nah, tapi perlu kalian garis bawahi di penjelasan ini adalah Allah ingin memuliakan manusia dengan dianjurkannya berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita dimuliakan oleh Allah dengan pakaian. Pakaian itu adalah pakaian yang syar'i. Syar'i dalam artian menutup aurat. Dari pakaian itu Allah juga menjadikan itu adalah perhiasan. Sekaligus perhiasan itu adalah pakaian takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, dari pembahasan tadi, berpakaian sesuai dengan syariat Islam, tadi ada kata aurat yang harus ditutupi dengan pakaian yang Allah berikan. Nah, di mana ketika pakaian itu dikenakan, aurat akan ditutupi dan di situ titik di mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita karena kita mampu menutup sesuatu itu atau aurat itu. Yang hendak ditutupi Allah itu adalah aurat. Sebentar kita akan bahas apa sih aurat itu. Tapi terlebih dahulu kalian harus ketahui dulu batasan aurat yang harus diketahui oleh kaum Adam dengan kaum perempuan atau laki-laki dan wanita. Nah, aurat laki-laki, sampai di mana aurat laki-laki yang hendak harus ditutup? Nah, aurat laki-laki itu adalah antara pusar dengan lutut. Itu adalah aurat laki-laki yang hendak harus ditutupi. Sedangkan wanita adalah hampir seluruh dari bagian tubuhnya terkecuali wajah dan telapak tangan. Itu perhatikan baik-baik wanita. Seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajahnya yang bisa dikenali dan telapak tangan. Sampai sini paham? Sebelum berlanjut? Nah, sekarang kita akan lanjut terkait masalah apa sih aurat itu. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah berikan pengantar terkait batasan aurat laki-laki dengan perempuan. Sekarang kita masuk di arti atau makna dari aurat. Apa sih aurat itu? Kenapa ia hendak ditutupi? Kenapa ketika ia ditutupi dengan pakaian yang Allah sudah jelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 26, kita akan mulia ketika menutupinya. Apa sih aurat itu? Sekarang coba perhatikan. Menurut bahasa, kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan, cahaya, hilang cahaya, lenyap pandangan. Nah, aurat itu berarti sesuatu yang membuat kita malu ketika dinampakkan. Atau bahasanya yang membuat kita malu itu kan biasa kita kenal dengan istilah aib, buruk, atau pada umumnya aurat adalah sesuatu yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Itu aurat. Coba kalian analisa baik-baik. Oh, tadi seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat terkecuali wajah dan telapak tangan. Dan jadi bagian tubuh lainnya itu adalah dibahasakan berdasarkan pengertian aurat menurut bahasa dan istilah. Berarti itu adalah sesuatu yang memalukan sebagian yang lainnya, terkecuali wajah dan telapak tangan.
maka harus ditutupi. Sekarang kita masuk di istilah. Menurut istilah, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini paham? Saya ulang, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oke, sekarang lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas terkait pengertian aurat. Sekarang kita bahas contoh atau cara memilih pakaian yang benar supaya cara berpakaiannya juga tidak amburadul, tetap santun dan sopan. Meskipun kita hendak menutup harus juga ada tata caranya. Cara memilih pakaian, berpakaian yang benar. Nah, coba perhatikan baik-baik. Pakaian laki-laki yang baik dipandang, enak di penggunanya. Nah, coba perhatikan. Poin pertama, pakaiannya longgar. Kalau kayak coba kalian bandingkan laki-lakinya dulu. Kalau kalian berpakaian longgar dengan sempit, mana yang nyaman? Tapi jangan longgar-longgar sekali juga. Karena ini akan juga memberikan kesan bagi orang yang melihat kesan yang menganggap misalnya ini orang berpakaian, pokoknya kesan yang tidak baik lah kalau terlalu longgar. Pokoknya kesesuaian saja. Pakaian yang longgar. Nah, maksudnya pilih pakaian yang longgar dan tidak membentuk tubuh seperti gamis atau baju kurta. Tidak membentuk lengan, tidak menampakkan bagian-bagian lekukan sehingga ketika berpakaian niatnya berpakaian tapi seolah telanjang. Maksudnya tadi kan ceritanya kita menutup supaya tidak menampakkan lekukan, tapi kalau ketat otomatis bentuknya lekukannya itu akan seolah-olah hanya dibungkus ceritanya. Ya, jadi pilihlah pakaian longgar dengan sesuai dengan kenyamanan kita, tidak menampakkan lekukan tubuh. Contoh yang tadi adalah gamis dan kurta. Dan kedua, menutup aurat. Pada dasarnya pakaian itu gunanya untuk menutup menutup bagian tubuh dari pusar hingga lutut. Cuma jangan juga kita berpakaian ada yang berpakaian pakai celana saja, enggak pakai baju. Pakailah pakaian yang kesesuaian. Tapi pada dasarnya yang paling inti ditutup pada diri seorang laki-laki adalah di bagian auratnya antara lutut dengan pusar. Kemudian, yang ketiga, panjang lengan. Maksudnya sebenarnya tidak tidak dianjurkan, misalnya harus sekali tidak. Panjang lengannya maksudnya jauh lebih bagus dilihat ketika seorang laki-laki menggunakan lengan panjang. Atau setidaknya hingga siku, itu jauh lebih, memberikan kesan yang pertama adalah berwibawa, mewah, santun, pokoknya jauh lebih enak dilihat ketika berpakaian yang lengan panjang. Dan yang keempat, warnanya sopan. Jangan menggunakan pakaian yang mencolok, warnanya yang mencolok yang membuat orang yang melihat seolah tidak nyaman, mengganggu pandangan. Dan pilihlah warna yang lebih netral lah atau lembut, gitu. Nah, coba bayangkanlah tadi ini dari penjelasan pakaian yang baik bagi laki-laki mulai dari poin 1 sampai poin keempat. Pasti kita berumpi melihat, baru hanya sebatas membayangkan, itu sudah memberikan kesan yang, kesan yang bagus lah. Dan yang kelima, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya, ketika berpakaian hindarlah aksesoris yang berlebihan, seperti perhiasan yang tidak sesuai. Sekarang kan sudah banyak pakaian-pakaian yang di media-media yang pokoknya hanya dengan bahasa supaya gaul, padahal itu memberikan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang, kemudian yang tidak dianjurkan oleh ajaran agama. Ya. Kemudian pakaian perempuan. Ini karena ini yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena tadi di awal hampir seluruh bagian dari tubuh perempuan itu adalah aurat terkecuali wajah dan telapak tangan. Berarti pakaiannya harus lebih lebih diperhatikan baik-baik lagi, ya. Hijab. Menggunakan hijab yang menutup kepala hingga kepala hingga leher. Seperti perhiasan, astagfirullah, sorry, hingga leher serta dikenakan dengan cara yang
yang tidak transparan. Nah, contoh misalnya ketika kita berpakaian menutup kepala hingga dada, otomatis panjang ya, syar'i. Nah, syar'i. Jangan dililit, jangan diputar lagi di leher, yang seolah-olah bagian kepala saja. Nah, berarti itu salah. Padahal tadi berpakaiannya adalah bagian kepala hingga dada. Menutup kepala, leher, dada. Ya, nah, serta dikenakan dengan cara yang tidak transparan. Nah, jangan menutup, tapi yang dipakai menutup itu transparan, sehingga seolah-olah hanya warnanya. Nah, tapi ketika orang melihat itu terlihat, oh begini. Ya, pakailah pakaian yang pada dasarnya memang menutup. Kemudian yang kedua, bajunya longgar dan panjang, atau bahasanya gamis juga ya, gamis, longgar dan panjang. Memilih baju yang longgar, panjang dan tidak transparan seperti ada abaya atau gamis ya, yang longgar, panjang. Nah, kita biasa melihat contoh misalnya pakaian yang biasa dikenakan oleh salah satu ustazah yang bernama Oki Setiana Dewi. Pakaian yang beliau kenakan itu semuanya Masya Allah. Nah, itulah pakaian yang seharusnya bagi seorang kaum hawa. Dan yang kedua, menutup aurat. Itu yang paling inti bagi seorang perempuan. Dari penjelasan 1 sampai 2, yang paling inti dari misi atau tujuan berpakaian yang benar itu adalah auratnya harus ditutup. Aurat menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, menurut pendapat para ulama, ya. Jadi pada dasarnya inti dari berpakaian itu adalah menutup aurat untuk seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, warnanya sopan dan elegan seperti bagian pakaian laki-laki juga. Harus juga memilih pakaian yang sopan dengan memilih warna yang tidak membuat ketidaknyamanan ketika dilihat. Pilihlah warna yang netral dan nyaman dilihat. Dan yang kelima, aksesorisnya sederhana. Jangan terlalu banyak pernak-perniknya, jangan terlalu memilih pakaian meskipun longgar, tapi ketika terlalu berlebihan itu juga memberikan kesan ketidaknyamanan. Nah, jadi kesimpulannya sini adalah selain berpakaian dengan mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita dengan menutup aurat, juga perhatikan baik-baik cara pemilihan pakaiannya, ya. Paham sampai sini? Ibu bisa lanjut ya? Oke. Nah, sekarang pasti ada yang bertanya-tanya, dari tadi pakaian yang baik untuk laki-laki dan perempuan, dan bertanya-tanya, selain dari kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat tersendirinya yang harus kalian pahami. Fungsi pakaian atau fungsi busana yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan terlindungi. Tubuh kita akan terlindungi dari cuaca dan elemen luar. Nah, coba Ibu kasih gambaran. Coba kalian perhatikan bagian tubuh yang tidak dibiarkan terbuka dengan bagian tubuh yang terbiasa dengan elemen luar. Yang pertama itu kesan warnanya yang berbeda. Yang sering tertutup akan memberikan kesan warna yang cerah. Ya, itu tanda bahwa kita tidak usah perawatan sebenarnya. Cukup menutup saja, jalankan perintah Allah. Kalian akan dimuliakan dengan cara untuk ukuran dunia dulu. Kalian akan dimuliakan dengan memberikan perawatan yang alami, cantik, putih, halus. Coba perhatikan nih kulitnya yang sering ditutup dari elemen luar. Pasti warnanya berbeda. Halus, putih, ya. Nah, jadi itu akan menjadi pelindung dari sinar matahari, ya. Yang kedua, yang kesopanan, aura. Akan memberikan aura yang menjaga kehormatan diri dan orang lain. Coba bandingkan, ini Ibu kasih gambaran. Biasanya kalau ada perempuan yang tidak menutup aurat lewat di tengah-tengah kerumunan orang, yang dominan di situ ada laki-laki, pasti biasa lebih mudah seorang laki-laki mengatakan, "Hai," gitu. Ya, dibandingkan dengan ketika kita menutup aurat. Pasti yang keluar dari kata laki-laki itu, misal karena laki-laki itu ya, apa ya bahasanya, dominan banyak yang eee, apa ya, yang biasanya SKSD, ya ini khusus untuk remaja-remaja kayak kalian. Kalau biasanya lewat di kerumunan kaum Adam, karena kita tidak bisa pungkiri karena kita berbaur dengan mereka,
Pasti ketika kita lewat, ketika tidak menutup aurat, biasanya hai, ya kalau ada kata sapaan hai. Tapi kalau menutup aurat, pasti yang keluar, ini sudah banyak survei yang membuktikan, yang keluar dari mulut seorang laki-laki itu adalah salam. Assalamualaikum, mendoakan. Nah itu. Secara tersendirinya orang akan memberikan penghormatan kepada kita dengan cara kita berpakaian. Dan saya yakin dan percaya kalian semua mau dihormati, ya kan? Kemudian yang ketiga, identitas agama. Pakaian itu adalah identitas kita. Ketika menutup aurat menggunakan hijab, tidak transparan logat, itu adalah identitas kita sebagai seorang muslimah dan muslim. Dan yang keempat, nilai sosial dan budaya. Ini menggambarkan tradisi dan nilai-nilai komunitas. Ini juga kan menjadi identitas di komunitas tertentu bahwa ini misal kalau ada keluarga yang misal di keluarga itu mamanya pakai jilbab besar, anaknya juga, ini memberikan gambaran oh ini adalah keluarga yang bisa dikatakan dominan di dalamnya itu bapaknya soleh, mamanya soleha. Itu juga ada gambaran penilaian tersendiri dari orang yang melihat, bukan karena mau dibilang, bukan. Cuma tadi bahasanya kita itu adalah fungsi pakaian, itu adalah eh, persepsi orang kepada kita ketika kita mampu mengamalkan tadi pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kelima, estetika. Itu akan memberikan kesan rapi, bersih, mencerminkan keindahan. Nah, apatah lagi kita ingat bahwa eh, ketika kita kan menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, itu akan menggambarkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintah. Nah, itu dan orang beriman itu otomatis dia akan kesannya bersih. Ya, bagian dari iman itu adalah bersih juga. Nah, paham sampai sini? Nah, sehingga orang yang berpakaian sesuai dengan syariat itu akan memberikan kesan indah. Dan yang keenam itu judulnya etika. Nah, orang yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam atau berpakaian yang benar itu akan menghindari kesombongan dan berlebihan dalam berpakaian. Nah, dia akan tawadu, pokoknya ayu. Ketika seorang perempuan menggunakan pakaian yang syar'i, itu akan terlihat kesannya ayu. Belum berinteraksi dengan mereka, itu akan memberikan kesan adem, nyaman ketika melihat yang syar'i-syar'i dan seterusnya. Nah, kalian bisa baca di pun ketujuhnya, ya. Paham sampai sini? Atau ada yang mau bertanya dari rangkaian materi yang Ibu jelaskan tadi? Kalau ada mau bertanya, tulis-tulis ya di bukunya. Nanti di grup kalian tanyakan ke Ibu. Atau bisa japri, tapi baik juga kalau langsung di grup supaya teman-teman juga bisa melihat dan memahami pertanyaan dan memahami jawaban yang Ibu akan jelaskan. Ya. Selanjutnya kita sekarang setelah kita membahas tadi fungsi pakaian, sekarang kita masuk di ayat tentang perintah menutup aurat. Nah, ini bukti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari hendaknya kita dimuliakan dengan adanya beberapa ayat yang membahas tentang anjuran untuk menutup aurat. Yang pertama tadi dibahas di paling awal, Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dan yang kedua, Quran surat Al-Ahzab ayat 50 Al-Ahzab ayat 59 tentang perintah menutup aurat. Dan yang terakhir, Quran surat Nur ayat 31. Di Al-Araf ini adalah penjelasan tentang pakaian. Dan yang di Al-Ahzab itu fungsi dari pakaiannya itu menutup aurat. Dan di An-Nur itu adalah kita harus menjaga pandangan dan orang-orang yang boleh melihat kita tanpa hijab atau melihat aurat kita. Paham sampai sini? Oke, Ibu bertanya terus ya supaya pelajaran kita kali ini itu interaktif. Maksudnya kalian juga memperhatikan pembahasan ini dengan membangun keingintahuan kalian dengan setiap Ibu bertanya kalian mengatakan ya, saya langsung pikiran kalian juga akan jalan bahwasanya oh ya ini ya. Sekarang kita masuk di ayat per ayat. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di pembahasan ayat per ayat. Tapi sebelumnya kita akan membaca
ayatnya dan ingat baik-baik, selalu ingat pesan Ibu ketika ada ayat Al-Quran, jangan mau melewatkan tanpa membaca. Karena satu huruf dalam Al-Quran itu satu pahala 10 kebaikan, betul ya. Nah, sekarang kita baca Ibu pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna عليكم لباسا يواري سوعتكم وريثا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalian juga lihat bacaan Ibu, ketika masih ada yang salah kalian perbaiki di rumah. Kita sama-sama belajar. Nah, coba perhatikan artinya. Wahai anak-anak Adam, tuh, anak-anak Adam itu adalah kita. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian dan pakaian yang indah. Dan pakaian takwa itu adalah pakaian terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah agar mereka selalu ingat. Nah, tuh ya. Jadi itu adalah penggambaran pakaian yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang indah yang menutup aurat. Dan menutup aurat itu adalah bagian dari ketakwaan. Sedangkan di ayat ini dijelaskan bahwa pakaian terbaik itu adalah takwa. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya. Nah, di ayat selanjutnya itu ada Al-Ahzab ayat 59 terkait perintah menutup aurat. Perhatikan di ayat yang Ibu sudah tanda ini, yang Ibu bulat-bulati, ini adalah tanda hukum-hukum bacaan yang biasa kita lupa dan keliru. Ya, coba perhatikan baik-baik. Selalu saya ingatkan bahwa ketika mengaji, perhatikan hukum-hukum bacaannya karena beda. Salah baca, salah makna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Maaf ya, suara Ibu masih serak-serak, jadi mungkin kurang enak di pendengaran. Oke, kita masuk di artinya. Wahai Nabi Adam, katakanlah kepada istri-istrimu, dari kata azwaj. Kemudian anak-anakmu, anak perempuanmu, wanita ilmumin, dan wanita-wanita orang beriman. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Yang demikian itu lebih dekat agar mereka dikenali. Tuh. Dengan mereka tidak diganggu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi, nah ini disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan juga kepada istri, anak perempuan dan wanita-wanita beriman. Termasuk kita-kita ini insyaallah ya, untuk hendak menjulurkan hijab. Pakai jilbab untuk menutup aurat. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Gue lanjut ya. Nah, sekarang di Quran Surat An-Nur terkait menjaga pandangan dan siapa-siapa yang boleh melihat kita atau melihat aurat kita. Tapi Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca secara mandiri Quran Surat An-Nur ayat 31 ini dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan dalamnya. Makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Coba baca. Taus dulu baru bismillah ya.
Bismillah, Pelan-pelan membaca ya, pelan-pelan. Ibu berikan waktu. Oke, sekarang kita masuk di terjemahan, di slide selanjutnya. Nah, perhatikan baik-baik pesan atau arti dari Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, tuh, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, menjaga pandangan dan kehormatan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, yang diperbolehkan maksudnya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada tadi. Pertama, perhatikan kepada yang sudah berkeluarga, sampaikan di kakak yang sudah berkeluarga. Pertama adalah suami kepada ayah mereka, ayah suami mereka, mertua, atau kepada saudara-saudara mereka, atau kepada anak saudara mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka, atau kepada perempuan-perempuan seagama dengan mereka, atau kepada budak-budak yang mereka miliki, atau kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Nah, itu perhatikan baik-baik. Nah, di sini dijelaskan perintah menutup aurat, menjaga kehormatan, dan dijelaskan juga jenis-jenis muhrim kita atau orang yang boleh melihat aurat kita. Dan menampakkan perhiasan. Itu Allah memerintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan. Anak-anakku sekalian, dari rangkaian penjelasan kita di pelajaran kali ini yang membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang bisa mencerminkan kepribadian dan keindahan. Sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Kita akan menyimpulkan materi kita di pembahasan kali ini, yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan yang mendalam. Pakaian yang dipilih tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat, tapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan, kesopanan, identitas diri, dan berpakaian sesuai dengan syariat seseorang akan menunjukkan komitmen terhadap ajaran agama serta menghargai diri sendiri dengan orang lain. Selain itu, busana yang baik dan rapi dapat menciptakan kesan positif, menampilkan keindahan yang sesuai baik secara fisik maupun spiritual. Karena itu, pilihlah busana yang tepat. Itu adalah satu yang sangat penting dalam menciptakan citra diri yang harmonis dan penuh makna dalam masyarakat. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi terkait tadi materi yang kita bahas dari awal sampai akhir, Ibu sangat berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Di mana insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Insya Allah rangkaian kegiatannya Ibu akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi pesan Ibu di materi ini, Ibu sangat berharap dari yang sudah kalian bisa tangkap dari penjelasan Ibu, amalkan baik-baik. Kalian sudah tahu kewajiban kalian, terus pada perempuan yang punya andil yang jauh lebih banyak di materi ini, di mana dia dianjurkan untuk menutup aurat dengan menggunakan hijab yang menutup dada. Jangan lagi terbiasa membiarkan aurat menjadi tontonan di luar sana, gratis. Jangan sampai paha ayam jauh lebih mahal daripada paha kita perempuan. Ya, jangan biarkan aurat kita bisa disaksikan oleh orang-orang di luar sana. Ya, nah itu. Jangan sampai kita sebagai muslimah yang harusnya menjadi emas, perhiasan yang istimewa, justru marwahnya hilang hanya karena persoalan kita tidak mengamalkan pesan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, jadi ayat-ayat yang tadi juga kalian baca, sebisanya kalian bisa hafal, supaya itu menjadi tameng atau sesuatu yang bisa menghindarkan kalian, yang selalu mengingatkan kalian ketika hendak terbersit untuk tidak mengenakan hijab. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Atau penjelasan Ibu ada yang kurang dipahami? Silakan tanyakan di grup ya, sebentar. Kita diskusi sebentar di situ setelah kalian menyaksikan di pembelajaran kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah paham, insyaallah ya, kalian sudah paham, Ibu akan tutup pelajaran kali ini dan Ibu sekali lagi berharap semoga kalian bisa mengamalkan dengan istiqomah ya. Kita hijrah dari yang tadinya tidak pakai jilbab, sekarang kita awali biar di rumah, keluar dari depan rumah ambil jilbab, jangan biarkan terbuka. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Nah, kita tutup dengan membaca fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.